Pemirsa kesal karena banyak pemotor naik trotoar. Seorang pria lansia di Keramat Jati, Jakarta Timur menghadang pemotor dengan ular piton. Ya, aksi itu cukup efektif. Ini menghalau motor kembali ke aspal jalan. Aksi pria lansia ini sungguh mengejutkan. Dengan membawa ular piton sepanjang 4 meter, ia menghadang pemotor yang bandel naik trotoar di Jalan Haji Bokir bin Jiun, Duku Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan ya, para pemotor pun berhasil dihalau dari trotoar untuk kembali ke aspal jalanan. Menurut sang kakek sekaligus pemilik ular, awalnya ia hanya sedang menjemur ular piton miliknya di area rumah. Tapi melihat banyak pemotor bandel naik trotoar, ia pun punya ide untuk menghalau pemotor dengan ular peliharaannya. Pak, kesel lah ya ngeliat orang. Ya, ngeliat orang di trotoar itu jalan macet di trotoar, orang pada di trotoar semua motor. Nah, mau turun, akhirnya saya keluarin di trotoar gitu. Meski dengan cara unik, pemilik ular mengaku cukup senang. Langkah kecilnya bisa berdampak menertibkan pengendara di jalan raya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan antara pengunjung kafe terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, pertikaian yang berujung pengeroyokan oleh sekelompok pemuda ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Sekelompok pemuda mengeroyok pengunjung lain di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi yang mendapat laporan dari korban kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Usai diusut, peristiwa ini terjadi akibat salah paham antar kedua pengunjung. Meski demikian, polisi akan tetap memburu para pelaku pengeroyokan yang masih buron melarikan diri. Selisih paham masalah handphone. Jadi awalnya dikira handphone itu nyala flashnya, dikira memvideokan, ditegur, saling tegur, akhirnya cekcok. Atas tindakan tersebut, para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan kurungan 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, sosok jasad laki-laki ditemukan di toilet sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Ya, hasil penyelidikan diketahui pemirsa tidak ada tanda-tanda kekerasan dan diduga kuat korban meninggal akibat sakit yang dideritanya. Pengunjung dan pengelola sebuah pusat perbelanjaan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat di toilet lantai 1. Kondisi korban yang bersimbah darah membuat polisi langsung menggelar olah TKP. Hasil penyelidikan dan olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Dugaan kuat penyebab kematian akibat sakit yang dideritanya. Telah ditemukan seorang laki-laki ya, umur kurang lebih 50 tahun, inisial S, ya, ditemukan tergeletak di kamar mandi umum ITC Fatmawati. Setelah kita datang ke lokasi bersama dengan piket ident dari Polres, ya, dari hasil identifikasi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dan hasil dari pemeriksaan atau keterangan dari keluarga korban menerangkan bahwa korban mengalami. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan guna dilakukan visum. Informasi terakhir, korban sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, petugas mengevakuasi 4 jenazah korban yang merupakan satu keluarga di reruntuhan rumah. Pasca kebakaran 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, petugas melakukan evakuasi 4 jenazah korban yang merupakan satu keluarga di reruntuhan rumah. Keempat jenazah dibawa ke RSCM untuk diautopsi, sementara Polres Jakarta Utara mengerahkan tim identifikasi untuk mengetahui penyebab kebakaran.
Sementara Camat Pademangan menyebut seluruh korban selamat telah mendapat bantuan tempat tinggal sementara. Yang meninggal tuh ada 4 yang usia 55, ada yang 20 tahun dan 11 tahun anak sama 2 tahun. Sekarang dalam kondisi dibawa jenazahnya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara terbakar Rabu dini hari. 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah yang terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari adanya pembakaran kabel tembaga yang menyambar ke styrofoam. Kemudian api membesar dan menyambar ke rumah korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu puing dan abu jadi saksi kesedihan ribuan warga yang menjadi korban kebakaran Jakarta. Tidak hanya kehilangan tempat bernaung, pemirsa, kobaran api juga turut merenggut nyawa kerabat mereka. Lagi-lagi si jago merah melahap tempat bernaung warga Jakarta. Tak pandang pemilik ataupun bangunan, kebakaran menyambar mulai dari gang sempit di perumahan padat penduduk bahkan hingga ke museum. Seperti tidak ada habisnya, sepanjang tahun 2025 tercatat 1.195 insiden kebakaran di kota metropolitan ini. 3.000 lebih jiwa pernah berdiri di atas puing-puing dan mengais harapan yang tersisa dari bilik rumah mereka yang kini menjadi abu. Dan tidak sedikit juga nyawa hilang akibat kobaran api. Korsleting listrik, kebocoran tabung gas hingga puntung rokok tercatat sebagai biang kerok pemicu kebakaran. Pertaruhan nyawa petugas pemadam kebakaran diuji berkali-kali dalam kepungan panas api dan reruntuhan bangunan. Pantang pulang sebelum padam seolah mustahil terwujud bila satu padam namun api yang lain malah menyala. Bahkan dalam satu kesempatan, Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri mengakui tidak mudah menuntaskan PR kebakaran di wilayah yang saat ini ia pimpin. Program pencegahan kebakaran mutlak harus dimaksimalkan. Kebakaran tidak hanya menghanguskan rumah tetapi juga harapan. Ribuan keluarga Jakarta korban kebakaran kini tanpa tempat tinggal. Berbekal harta yang tersisa, doa dan keteguhan, mereka melanjutkan hidup memulai dari nol. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kebocoran gas, sebuah rumah di perumahan Cengkareng, Jakarta Barat meledak. Ya, 2 orang penghuni rumah alami luka bakar. Detik-detik ledakan sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria yang tengah memainkan ponsel di garasi rumahnya terkejut dan menyelamatkan diri saat ledakan terjadi. Kencangnya ledakan membuat pagar dan tembok rumah hancur. Puing-puing dampak ledakan juga berterbangan. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi menyebut ledakan akibat pemasangan regulator gas tak sempurna sehingga sebabkan kebocoran. Akibat peristiwa ini 2 orang terluka, 1 orang merupakan lansia pemilik rumah dan alami luka bakar hingga 70%. Sementara sampai dengan sore hari ini untuk korban yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang perempuan, ES pemilik rumah yang korban awal itu berusia 73 tahun, kemudian satunya lagi tetangga yang tertimpa puing, inisial FF, WF umur 47 tahun. Mohon izin untuk ES hasil identifikasi awal untuk luka bakar itu sekitar 70%. Selain korban luka, 5 rumah juga dilaporkan rusak terdampak ledakan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.